Shalom, selamat sore saudara yang kekasih. Sore ini kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan kembali. Saudara yang kekasih, tidak semua orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan bisa masuk surga. Tidak semua orang Kristen yang dibaptis masuk surga. Bahkan orang yang memberitakan Injil pun tidak dijamin masuk surga. Ya. Ini saya katakan apa adanya. Tidak semua orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan dijamin masuk surga. Tidak menjadi jaminan orang yang sudah dibaptis bisa masuk surga. Dan tidak menjadi jaminan orang yang memberitakan Injil diterima Tuhan di surga. Apa benar omongan saya ini ya? Biar Alkitab saja yang menjawab. Apa benar omongan saya? Kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 21. Ini adalah orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bahkan dia mengadakan mujizat pakai nama Yesus. Tetapi setelah dia mati, ditolak Tuhan masuk surga. Ya, kita baca di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Berseru kepadaku itu berarti berseru kepada Yesus. Karena Yesus yang mengatakan ini. Di akhir zaman banyak orang berseru kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Ini orang Kristen. Setiap malam, setiap pagi berseru kepada nama Yesus. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu mengusir setan? Pada waktu itulah Tuhan mengatakan, nyala engkau dari hadapanku kalian pembawa kejahatan. Yang namanya buat KKR, percaya Yesus gak sebagai Tuhan. Yang namanya memberitakan Injil, pasti percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang namanya mengadakan mujizat, pasti sudah dibaptis dalam anak Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ya, tetapi kenapa mereka ditolak Tuhan masuk surga? Itu pertanyaannya. Kita baca lagi di dalam 1 Korintus. Ini penting, saudara yang kekasih, untuk kita ketahui ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang 27 saya bacakan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini Rasul Paulus memberitakan Injil. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak. Yang namanya memberitakan Injil itu pasti percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang namanya memberitakan Injil pasti sudah dibaptis. Tetapi kenapa ini bisa ditolak Tuhan masuk surga? Jadi tidak menjadi jaminan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan masuk surga. Tidak menjadi jaminan orang yang sudah dibaptis masuk surga. Bahkan orang yang memberitakan Injil tidak dijamin diterima Tuhan masuk surga. Saudara yang kekasih, yang membawa kita ke surga itu Yesus. Ya, nanti kalau kita mati, saya mati, yang membawa saya ke surga itu Yesus. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan saya. Yang membawa saudara ke surga nanti kalau saudara mati, itu Yesus. Sebelum saudara meninggal, Yesus berpesan, kalau lu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, kalau lu sudah dibaptis, kalau sudah memberitakan Injil, engkau harus melakukan perintah Bapa yang di surga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang percaya Yesus yang masuk surga. Bukan orang yang dibaptis Tuhan masuk surga. Bukan orang yang memberitakan Injil yang masuk surga. Tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itulah yang akan masuk surga.
Sayang, saudara yang kekasih, informasi ini tidak sampai kepada orang-orang Kristen. Sebelum saudara mati, sebelum saudara dibawa Yesus ke surga, Yesus berpesan kepada saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara ingin dibawa Yesus ke surga setelah mati, lakukan perintah Bapa yang di surga. Sayang, informasi ini nggak sampai kepada orang-orang Kristen. Sehingga apa yang terjadi? Setelah mereka meninggal, mereka ditolak Tuhan masuk surga. Yang memberitakan Injil aja ditolak Tuhan masuk surga kalau tidak melakukan perintah Bapa yang di surga. Saya memberitakan Injil. Kalau saya tidak melakukan perintah Bapa yang di surga, saya nggak dibawa Tuhan Yesus ke surga. Informasi ini tidak sampai kepada orang-orang Kristen. Saya katakan apa adanya. Banyak sekali orang-orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Dibaptis, bahkan dia memberitakan Injil. Berkhotbah di mana-mana. Tetapi dia ditolak Tuhan masuk surga. Karena dia tidak tahu bahwa kalau tidak melakukan perintah Bapa yang di surga, nggak dibawa Tuhan masuk surga. Kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat 14, saya bacakan ya. Matius 22 ayat 14, saya bacakan. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi orang Kristen, banyak yang menjadi hamba Tuhan, tapi sedikit yang dibawa Tuhan ke surga. Kita baca lagi di dalam Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Surga yang sudah kita dapat diambil kembali sama Tuhan. Karena kita tidak tahu bahwa orang yang tidak melakukan perintah Bapa yang di surga tidak dibawa Tuhan masuk surga. Surga yang sudah kita dapat diambil kembali sama Tuhan. Karena informasi ini nggak sampai kepada orang-orang Kristen. Melakukan perintah Bapa yang di surga itu sangat penting. Sebelum kita dipanggil Tuhan masuk surga. Sebelum kita mati dibawa Tuhan ke surga. Tuhan berpesan kepada kita. Lakukan perintah Bapa yang di surga. Sayang saudara yang kekasih. Informasi ini nggak sampai kepada orang-orang Kristen. Karena pendetanya tidak mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Pendetanya tidak memberitakan Injil yang murni. Sehingga apa yang terjadi? Informasi yang Tuhan sampaikan, pesan-pesan yang Yesus sampaikan kepada orang Kristen tidak sampai kepada mereka. Karena pendetanya memberitakan Injil lain. Saya bukan menjelekkan pendeta. Pendeta aja ditolak Tuhan masuk surga kalau dia memberitakan Injil lain. Kita baca di dalam Galatia 1. Inilah dasarnya kenapa banyak orang Kristen ditolak Tuhan masuk surga. Karena pendetanya memberitakan Injil lain. Kita baca Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Ada hamba-hamba Tuhan, terutama pendeta-pendeta, memberitakan Injil lain. Injil itu ada dua, saudara kekasih. Injil dari Tuhan dan Injil lain dari pendeta. Pendeta ini memberitakan Injil lain. Sehingga informasi Injil yang murni nggak sampai kepada orang Kristen. Apa sih Injil yang murni dari Tuhan itu? Pertama, percaya Yesus sebagai Tuhan, dibaptis, dan melakukan perintah Bapa yang di surga. Inilah yang dinamakan Injil yang murni. Sayang saudara yang kekasih, banyak hamba-hamba Tuhan terutama pendeta-pendeta
tidak memberitakan Injil yang murni. Injil yang murni itu apa? Setelah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara tidak boleh berbuat dosa lagi. Ini Injil yang murni. Ya, kalau saudara belum dibawa Yesus ke sorga, Yesus berpesan kepada kita, jangan berbuat dosa lagi. Ini yang dinamakan Injil murni. Kalau saudara baca Ibrani 10 ayat 26-27, barang siapa yang sengaja berbuat dosa, ia tidak mendapat pengampunan dosa lagi. Ini Injil murni. Jadi ada peringatan. Kalau dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa lagi, aku tidak akan bawa saudara ke surga. Ini yang dinamakan Injil murni. Jangan berbuat dosa lagi. Ini Injil, saudara yang kekasih. Kita baca lagi di dalam Yohanes. Ini Injil yang murni. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 11 saya bacakan. Ini Injil langsung dari Yesus, ya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus kepada, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini Injil yang murni. Ini ceritanya wanita berzina ketahuan, dibawa ke Yesus. Wanita ini percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia minta ampun, Tuhan ampunin. Setelah Tuhan ampunin, Tuhan katakan, aku tidak menghukum engkau. Wanita ini tahu Yesus itu adalah hakim. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, aku pun tidak akan menghakimimu. Tapi aku berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Inilah yang dinamakan Injil yang murni. Kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara sudah dibaptis, saudara harus jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau kita mengikuti Injil yang murni, kita mati. Kita tidak mengalami maut selama-lamanya. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-51. Kesambungannya ya, yang tadi ya. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ini yang dinamakan Injil murni. Kalau saudara mengikuti perkataan Yesus, kamu tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ini yang dinamakan Injil murni. Kalau saudara tidak melakukan dosa lagi, saudara sudah mendapatkan Injil yang murni. Injil yang murni itu murni datangnya dari Tuhan. Ajaran Tuhan itu Injil murni. Ini pesan Tuhan kepada orang-orang Kristen yang belum mati. Sebelum saudara dipanggil Yesus ke surga, sebelum saudara mati, saudara dipesan sama Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Jangan muntang-muntang percaya Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga. Jangan muntang-muntang sudah percaya dibaptis, tenang-tenang saja. Jangan menjadi bangga sudah bisa memberitakan Injil. Kalau saudara tidak mengikuti perintah Yesus, saudara mati, tidak dibawa Yesus masuk surga. Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau dosamu ku ampuni, Tuhan berpesan sebelum meninggal, jangan berbuat dosa lagi. Sayang, informasi ini nggak sampai kepada orang-orang Kristen. Nggak sampai. Sehingga orang Kristen tuh setelah dibaptis hidupnya semaunya. Pesan Yesus ini nggak sampai kepada orang-orang Kristen. Karena pendetanya tidak memberitakan Injil yang seperti ini. Ada beberapa pesan yang Tuhan berikan kepada kita sebelum kita mati ya. Sebelum kita dibawa Yesus ke surga. Tuhan berpesan kepada kita, jangan mengikuti orang fasik. Ya, kita kan masih hidup di dunia ini, saudara kekasih. Kita belum dibawa Tuhan ke surga.
masih di dunia, Tuhan berpesan melalui Alkitab. Alkitab ini adalah pesan Yesus kepada kita yang masih hidup, khususnya orang Kristen. Jangan mengikuti orang fasik. Mazmur pertama, ayat pertama. Janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik itu menuju kebinasaan. Jelas pesan Tuhan kepada orang-orang Kristen. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Sebelum saudara dibawa Yesus ke surga, sebelum saudara meninggal, saudara dipesan sama Yesus, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Karena orang fasik itu sedang menuju kebinasaan. Orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Saya bacakan biar jelas ya. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Jadi Yesus berpesan, jangan mengikuti orang fasik, karena orang fasik itu meninggalkan Taurat Tuhan. Ini pesan Yesus, pesan Tuhan kepada orang Kristen. Jangan mengikuti pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Karena pendeta yang meninggalkan hukum Taurat disebut orang fasik. Orang fasik pendeta seperti inilah yang membawa kita menuju kebinasaan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ini pesan dari Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan kalau saudara mau tinggal di surga, kalau saudara ingin dibawa Yesus ke surga, tinggalkan pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Saudara kan belum meninggalkan, saudara belum dibawa Yesus ke surga. Tuhan berpesan, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Karena orang fasik itu yang membawa kita ke neraka. Ya, orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Yang katakan Alkitab, saudara yang kekasih, saya hanya menyampaikan isi dari Alkitab. Sayang sekali saudara yang kekasih, informasi yang saya sampaikan ini tidak diberitakan di dalam gereja. Tidak disampaikan oleh pendeta-pendeta. Bahkan pendeta meninggalkan Taurat Tuhan. Inilah yang membuat banyak orang Kristen menuju kebinasaan. Karena mengikuti nasihat pendeta yang keluar dari ajaran Kristus. Karena memberitakan Injil lain. Injil itu membawa kita ke surga. Informasinya dari Tuhan itu namanya Injil, kabar keselamatan. Kabarnya apa? Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Karena orang fasik itu sedang menuju kebinasaan. Ini informasi dari Tuhan. Hamba Tuhan memberitakan Injil yang murni, memberitakan kabar keselamatan yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab ini. Jangan berbuat dosa lagi. Sebelum saudara dibawa Yesus ke surga, sebelum kita mati, Tuhan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Kalau kita mengikuti perkataan Injil yang murni, maka maut tidak mengalami kita selama-lamanya. Ini sangat penting. Tidak semua orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan diterima Tuhan di surga. Tidak semua orang Kristen yang dibaptis diterima Tuhan masuk surga. Bahkan yang memberitakan Injil, kalau dia tidak melakukan perintah Bapa yang di surga, dia nggak bisa masuk surga. Apa sih perintah Bapa yang di surga? Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7.
1 Tesalonika 4 ayat ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ini informasinya datang dari Tuhan. Tuhan memanggil kita supaya kita hidup kudus, bukan hidup dalam dosa. Nah, informasi ini diberikan kepada kita. Sayang informasi ini nggak sampai ke kita. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. Yang cemar itu berbicara tentang dosa. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan dosa, tetapi melakukan hidup kudus. Kita dipanggil sama Tuhan supaya kita hidup kudus. Kalau kita hidup kudus, kita mati, kita dibawa Yesus ke surga. Matius 27 ayat 51 ayat 5 sampai 53. Orang-orang kudus itu mati, bangkit, lalu masuk ke kota kudus. Kenapa orang kudus ini mati masuk kota kudus? Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Orang kudus itu mengikuti perintah Tuhan, hidupnya kudus. Setelah dia mati, dibawa Tuhan ke kota kudus. Matius 27 ayat 51. Orang kudus bersama Yesus di surga. Kita baca Yudas. Yudas 1 ayat 14 saya bacakan ya. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang yang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, karena kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi di sini dikatakan orang kudus itu bersama Yesus menghakimi orang fasik. Orang fasik adalah orang Kristen pendeta yang meninggalkan Taurat Tuhan. Akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan dia akan dihukum. Jadi ada dua nih. Antara orang kudus bersama Yesus menghakimi orang fasik. Orang fasik tadi kita sudah baca di dalam Mazmur 119 ayat 53. Orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, dia tidak akan dibawa Yesus ke surga, tetapi dibawa ke sidang pengadilan Tuhan dan dia akan dihukum Tuhan masuk neraka. Makanya orang fasik itu sedang menuju kebinasaan. Artinya orang yang meninggalkan hukum Taurat dipastikan masuk neraka. Nah, sebelum kita mati, sebelum kita dibawa Yesus ke surga, Yesus berpesan jangan mengikuti nasihat orang fasik, karena orang fasik sedang menuju kebinasaan. Klop. Perkataan Yesus itu klop. Jangan mengikuti pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Karena pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan masuk neraka. Sayang, saudara yang kekasih, informasi ini tidak sampai kepada orang-orang Kristen karena pendetanya sudah memberitakan Injil lain. Injil yang murni dengan Injil yang Injil lain itu berlawanan. Injil dari Tuhan, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi Injil itu perkataan Yesus yang harus kita tahu. Yesus katakan apa? Di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan. Itu Injil yang murni. Ini perkataan Yesus. Yesus berpesan sebelum saudara meninggal. Sebelum saudara dibawa Yesus ke surga. Yesus berpesan kalau sudah menikah jangan bercerai. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, informasi ini
tidak sampai kepada orang-orang Kristen karena pendetanya memberitakan Injil lain. Kita baca di dalam 2 Petrus 2. Bentar ya. Saya khotbah apa adanya ya, saudara yang kekasih. Saya nggak tambahkan, saya nggak kurangkan, biar jelas. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Ya, saya bacakan. 2 Petrus 2 ayat pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka dan dikuasai hawa nafsu karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ini adalah pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Dia menghujat kebenaran Tuhan. Dia merubah ajaran Tuhan. Tuhan suruh mengatakan, jangan ikuti nasihat orang fasik. Karena orang fasik itu sedang menuju kebinasaan. Ini pendeta yang sesat. Guru-guru palsu itu tidak suka dengan kebenaran Tuhan. Di sini sangat jelas. Sangat jelas. Sangat jelas. Mereka tidak suka dengan kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Kita baca di dalam Roma 2 ayat 13. Apa sih benar di mata Tuhan itu apa? Ya, di dalam Roma 2 ayat 13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Saya baca ulang lagi biar jelas. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Jadi Tuhan itu mengatakan orang yang benar di mata Tuhan itu adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Itu benar di mata Tuhan, itu melakukan hukum Taurat. Tetapi banyak nabi-nabi palsu menghujat kebenaran Tuhan. Yang tadi kita baca lagi di dalam 2 Petrus tadi ya. Banyak pendeta yang menghujat hukum Taurat. Saya ngomong apa adanya, saya nggak tambahkan, saya nggak kurangan. 2 Petrus 2 yang kedua ya. Ini tentang kebenaran ya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka dengan dikuasai oleh hawa nafsu. Karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Tetapi jalan kebenaran ini dihujat oleh nabi-nabi palsu. Jalan kebenaran itu orang yang melakukan hukum Taurat dihujat. Informasi ini nggak sampai kepada orang Kristen. Ini Alkitab ini kan perkataan Tuhan kan. Tuhan mengatakan di akhir zaman banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu mengajarkan ajaran yang sesat. Bahkan mereka menghujat orang yang menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah benar di mata Tuhan. Sayang saudara yang kekasih, informasi ini nggak sampai kepada orang-orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen ikut-ikutan menghujat kebenaran Tuhan. Saudara yang kekasih, sebelum saudara dipanggil Yesus di sorga, masuk sorga, sebelum saudara mati, saudara harus tahu Tuhan berpesan. Jangan mengikuti pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Kalau saudara mengikuti pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, maka saudara sudah menjadi bagian dari pendeta itu. Menjadi penyesat. Saudara yang kekasih, ini penting. Sebelum kita mati kita harus tahu. Tuhan berpesan, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Karena orang fasik sedang menuju kebinasaan. Pendeta-pendeta yang meninggalkan hukum Taurat.
Tuhan berpesan, bertobat. Orang-orang fasik, orang-orang yang meninggalkan hukum Taurat, bertobat. Kalau nggak bertobat, saudara tidak dibawa Yesus ke surga. Kita baca dalam Yeskiel, ya. Ini ada orang fasik juga. Bentar. Yeskiel 18 ayat 24. Yeskiel 18 ayat 24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenaran dan melakukan kecurangan seperti segala yang kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Di sini dikatakan, jika orang benar berbalik dari kebenaran. Orang benar ini adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Kalau dia meninggalkan hukum Taurat, mengikuti nasihat orang fasik, dia akan mati. Situ dikatakan, ya. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya, melakukan kecurangan sehingga ia mati, harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Ayat 27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Kalau kita masih hidup, kita meninggalkan hukum Taurat, kita mati, kita masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan masuk surga. Tetapi kalau kita belum mati, kita sadar, kita ini orang fasik. Kita sadar, kita mau menjalankan hukum Taurat, bertobat, maka kita akan menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi kalau pendeta-pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, kalau saudara sadar, jalankan hukum Taurat lagi. Kalau saudara bertobat, maka Tuhan akan menyelamatkan saudara. Dan Tuhan akan membawa saudara ke surga. Karena di dalam Alkitab ini, orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga lah yang akan masuk surga. Matius 7 ayat 21. Perintah Bapa yang di surga apa? Jalankan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat pertama. Mazmur 119 ayat pertama saya bacakan, ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat yang pertama, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ini yang saya sampaikan tuh firman. Firman Kristus. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Bagaimana orang yang meninggalkan hukum Taurat? Dia nggak bahagia. Injil yang murni, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Itu Injil yang murni. Injil itu artinya kabar kebaikan, kabar keselamatan. Itu namanya Injil. Jadi di sini ada kabar dari Tuhan. Injil ini, Injilnya bunyinya berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Tetapi ada Injil lain yang namanya Injil meninggalkan hukum Taurat. Injil dari Tuhan, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Karena dia hidup kudus, masuk ke kota kudus. Ini informasi dari Injil yang murni. Tetapi ada Injil yang lain yang dibawa oleh pendeta-pendeta yang gak benar. Kita tinggalkan Injil yang murni. Kita buat Injil baru. Tinggalkan hukum Taurat. Ini saya harus sampaikan. Galatia 1 ayat 6. Kamu meninggalkan Injil yang murni, mengikuti Injil yang lain. Firman Tuhan dirubah. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang memberitakan Injil. Dirubah sama pendeta. Gak perlu lagi menjalankan Taurat. Sekarang sudah ada Injil lain. Saudara ikutin aja perkataan pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Tinggal tunggu setelah mati.
dibawa ke dalam kebinasaan. Makanya sebelum kita mati, Tuhan berpesan, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Celakalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Kita cek lagi ya, di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat yang ke-17 saya bacakan ya. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Sekarang langit dan bumi belum lenyap. Masih ada langit dan bumi belum lenyap. Di sini dikatakan lebih baik langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat batal. Ini yang katakan Yesus, bukan pendeta. Yesus katakan lebih baik langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat batal. Yang katakan Yesus. Ini yang dinamakan Injil. Tetapi ada Injil baru, Injil lain yang disampaikan oleh pendeta-pendeta. Hukum Taurat nggak berlaku lagi. Karena itu perjanjian lama, itu urusan dialah. Urusan saya memberitakan Injil yang murni. Kalau saudara mau dibawa Yesus ke sorga, ikuti apa kata yang dikatakan Yesus. Aku tidak membatalkan hukum Taurat. Yang bawa saudara siapa? Ke sorga. Yesus. Yesus berpesan, hukum Taurat tidak dibatalkan. Saudara mau ngikut perkataan pendeta atau perkataan Yesus? Yang tadi saya ngomong, yang membawa kita ke surga itu Yesus, bukan pendeta. Jadi kalau kita mau dibawa Yesus ke surga, kita harus ikut perkataan Yesus. Baru dibawa Yesus ke surga. Betul gak? Sayang saudara yang kekasih, informasi ini gak sampai kepada orang-orang Kristen. Karena Injil yang murni sudah dirubah sama pendeta-pendeta menjadi Injil lain. Saudara yang kekasih, hidup hanya sekali. Kalau saudara salah pilih pendeta, saudara nggak dibawa Yesus ke surga. Saya katakan sekali lagi kepada saudara yang nonton YouTube, yang membawa saudara ke surga itu Yesus, bukan pendeta. Jadi saudara harus mengikuti perkataan Yesus. Kalau saudara ingin dibawa Yesus ke surga, Yesus berpesan, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Jangan berbuat dosa lagi. Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Saya hamba Tuhan. 36 tahun saya belajar Alkitab. Saya tahu orang yang meninggalkan hukum Taurat menuju kebinasaan. Sayang, informasi ini nggak sampai kepada orang-orang Kristen. Kalau kita mau jujur, saudara yang kekasih, banyak orang Kristen lebih percaya dengan perkataan pendetanya daripada perkataan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Alkitab ini mengatakan, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Tadi saudara sudah baca. Ya, yang melakukan hukum Taurat, kata Tuhan berbahagia. Saudara mau berbahagia nggak? Kalau saudara ingin berbahagia, ikuti apa kata Alkitab. Saya juga. Saya mau bahagia. Bagaimana supaya kita bahagia? Ikuti perkataan Alkitab. Hidup hanya sekali. Jangan mikirin orang lain. Mikirin diri kita dulu. Saya ini kalau mati dibawa Yesus ke surga enggak? Bagaimana supaya saya bisa dibawa Yesus ke surga? Saya harus mengikuti apa kata Yesus. Baru kita bisa masuk surga. Sayang. Informasi ini nggak sampai kepada orang-orang Kristen. Karena pendetanya sudah memberitakan Injil lain. Meninggalkan hukum Taurat. Hidup hanya sekali. Di Alkitab ini, informasinya dari surga. Dari surga mengatakan, orang yang tidak melakukan perintah Bapa yang di surga, tidak bisa masuk surga. Pegang. Apa? Kalau sudah menikah jangan cerai.
Jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jangan mengikuti pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Ini pesan dari Yesus. Sebelum saudara mati, Tuhan berpesan. Jalankan ini. Kalau saudara jalankan ini, maka maut tidak akan mengalami kamu selama-lamanya. Ya, hidup hanya sekali. Salah pilih pendeta, saudara nggak dibawa Yesus ke surga. Saya 36 tahun belajar Alkitab. Saya tahu banyak sekali pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Itu urusan mereka. Urusan saya menginformasikan kalau saudara mengikuti pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, saudara sedang menuju kebinasaan. Saya hamba Tuhan harus memberitakan apa yang ada di dalam Alkitab. Murni dari Tuhan. Yang namanya murni itu nggak enak, saudara yang kekasih. Nggak boleh berbuat dosa itu murni, saudara yang kekasih. Nggak enak. Hidup kudus itu nggak enak, tapi murni. Sebelum saya ulangin lagi katakan. Sebelum saudara meninggal, sebelum saudara dibawa Yesus ke surga, Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jangan mengikuti pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Ya, kalau sudah menikah jangan bercerai. Itu pesan Yesus kepada orang Kristen yang masih hidup. Kalau saudara melawan perintah Yesus, pada waktu saudara mati, saudara nggak dibawa Yesus ke sorga. Nah, kalau saudara ingin dibawa Yesus ke sorga, ikuti apa kata Yesus, selesai. Sayang saudara yang kekasih, informasi ini nggak sampai kepada orang-orang Kristen. Karena sudah dirubah oleh pendeta-pendeta yang diberitakan mereka adalah Injil lain. Galatia 1 ayat 6. Kita baca ulang ya, biar jelas ya. Saya nggak fitnah saudara yang kekasih. Yang namanya memberitakan Injil ya seperti ini. Ada pro kontra. Saudara pikir aja. Kalau saya benar, puji Tuhan. Ya, Galatia 6 ayat 6, Galatia 1 ayat yang ke-6 saya bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalik Injil Kristus. Injil Kristus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengikuti nasihat orang fasik, tetapi diputar balik oleh pendeta-pendeta. Sehingga apa yang terjadi? Saudara tidak dibawa Yesus ke surga. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak. Yang namanya memberitakan Injil itu pasti percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang namanya memberitakan Injil pasti sudah dibaptis. Ya, yang namanya memberitakan Injil kan pasti percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kalau dia meninggalkan hukum Taurat, dia nggak bahagia. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Hidup hanya sekali. Salah pilih pendeta, saudara tidak bisa dibawa Yesus masuk surga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya kami mengikuti Injil yang murni. Saudara, Tuhan tolong ajari kami taat dengan firman-Mu. Supaya kami nanti meninggal bisa dibawa Engkau masuk ke surga. Tuhan, berikan kami keberanian untuk meninggalkan pendeta-pendeta yang fasik. Meninggalkan pendeta-pendeta yang masih hidup dalam dosa. Agar kelak suatu saat kami meninggal, Engkau bawa kami ke rumah Bapa yang di surga. Berikan kami keberanian untuk meninggalkan pendeta-pendeta yang fasik. Pendeta-pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Terima kasih firman-Mu pada sore hari ini. Engkau membukakan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.